Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan saya. Kali ini saya hendak men-share bagaimana cara merawat tanaman basil atau yang kita sebut selasih. Nah, bagi yang menginginkan tanaman basil bisa dicari di toko online kami. Yuk kita mulai dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Tanaman basil adalah tanaman rempah yang masih satu keluarga dengan daun kemangi dan daun mint. Tapi bukan berarti dia ini kemangi ya guys. Ini beda. Kita mengenalnya dengan nama selasih. Dan gunanya basil ini banyak sekali karena katanya mengandung banyak vitamin dan sudah lama digunakan sebagai obat tradisional. Tanaman basil sendiri berasal dari Asia dan Afrika ya, makanya banyak sekali variannya. Dan cara merawatnya gampang kok guys. Hal yang dibutuhkan basil pertama-tama adalah sinar matahari selama minimal 6 jam. Jadi pastikan kalau memelihara basil ditaruh di tempat yang kena akses sinar matahari ya guys ya, supaya pertumbuhannya maksimal. Dan kalau ditanam di dalam pot, pastikan ditanam di tanah yang gembur. Nah, walaupun basil tidak rewel, tapi tetap saja dia membutuhkan air, oleh karena itu harus diberi air secara teratur. Apalagi kalau misalnya beli secara online terus dikirimnya berhari-hari pakai ekspedisi yang lama sampai di tempat langsung layu begini, bukan berarti basil yang jelek. Nah, kalau udah kayak gini, taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung dan diberi air saja guys. Nanti dia akan kembali segar. Dan seperti tanaman pada umumnya ya guys, basil itu kalau kekurangan air dia bisa layu, kalau kebanyakan air juga dia bisa celaka. Nah, jadi sebelum memberikan air, dicek dulu ya guys, walaupun atasnya kelihatannya kering, masukin aja telunjuk ke dalam tanahnya itu dan dirasakan. Kalau masih terasa lembab, nggak usah dikasih air lagi. Dan pastikan tanahnya gembur guys, jadi kalau dikasih air dia langsung keluar melalui saluran pembuangan yang ada di bawah pot yang bolong-bolong itu. Dan basil juga harus diberi pupuk ya guys, agar tetap subur. Bisa diberikan pupuk NPK yang dicairkan langsung disiramkan ke dalam tanahnya, atau bisa menggunakan pupuk daun seperti Gandasil-D yang dilarutkan di air lalu disemprotkan ke daun dan batangnya. Nah, pemberian pupuknya dosisnya nggak usah banyak-banyak guys. Misalnya kalau dalam 2 liter air cukup 1 sendok makan begini atau setengahnya. Begitu pula juga kalau menggunakan Gandasil-D ya guys. Cukup antara setengah sampai 1 sendok pada 2 liter air, dan jangan lupa diaduk sampai benar-benar larut baru digunakan. Dan yang perlu diingat adalah memberikan pupuk yang paling baik adalah pada pagi hari. Kalau nggak sempat, alternatif kedua ialah pada sore hari, sekitar jam 3 jam 4-an. Tapi jangan pernah sekali-sekali memberikannya pada tengah hari bolong ya guys, jam 12-an gitu. Karena itu akan membuat tanaman ini terbakar daunnya dan bisa berakibat fatal tentunya. Jangan lupa ya guys, diperhatikan efeknya. Misalnya dikasih 1 sendok per 2 liter ternyata kebakar, dikurangin. Tapi kalau misalnya tidak ada efek atau efeknya lambat, bisa ditambahkan. Oleh karena itu saya juga lebih suka memberikan dosis pupuk kepada tanaman di bawah dosis yang dianjurkan, sehingga bisa lebih sering tanpa harus terkena efek kebanyakan pupuk. Jadi misalnya seminggu sekali, jadi saya bisa buat 2 kali seminggu. Nah, hal berikut yang perlu dilakukan adalah memangkas bunga di basil ini. Jadi ya sayang sih memang, apalagi bunganya ada yang bagus ya, warna ungu-ungu. Tapi kita harus memangkasnya. Pertama adalah katanya rasa di daunnya itu akan berubah menjadi pahit kalau bunganya dibiarkan. Dan yang kedua adalah
Kalau dibiarkan, tanaman akan mengira tugasnya sudah selesai dan dia akan mati. Seperti di pohon basil ini ya guys. Ini sengaja tidak dipotong bunganya dan bisa terlihat di sini. Daun-daunnya menguning, layu, bukan karena kekurangan air tuh, banyak yang rontok guys di bawah. Nah, ini saya sengaja biarkan ya guys sampai sebanyak itu. Dan ya berakibat seperti tadi yang layu dan daun-daunnya pada rontok. Dan ini setelah saya potong bunganya juga sekalian pruning beberapa dahannya jadi bondol gitu. Tapi jangan khawatir guys, ini seminggu kemudian dia kembali berangsur-angsur pulih. Dikasih pupuk aja, dikasih air yang teratur. Dan ini sekitar 3 hari yang lalu ya guys, sudah mulai hijau kembali. Dan bahkan tumbuh bunga-bunga yang baru. Jadi pemotongan bunga itu jadi kayak semacam peremajaan ya. Dan cara motongnya gampang, tinggal ambil sekitar 2 cm di bawah bunganya itu, bisa menggunakan gunting atau gunting juga. Maksud saya bisa ke tangan ya, kalau nggak ada gunting nggak apa-apa. Setangan, tapi kalau ada ya gunting biar gampang tuh guys. Dan kita jangan takut gitu atau kasihan, kita harus kejam ya guys. Karena ini demi kebaikan basilnya. Dan yang pasti basilnya pasti akan berterima kasih kepada kita guys, karena dia jadi awet muda, nggak perlu pasang susuk, nggak perlu cari Dragon Ball minta dijadiin muda lagi, cukup dipotong bunganya. Dan bunganya ini juga bisa dikonsumsi guys, lihat tuh, bisa dimakan dan bisa ditaruh di teh. Saya pernah coba, tehnya jadi rasanya tambah enak dan tambah wangi, dan berhubung dia juga mengandung banyak vitamin, jadi membuat badan kita juga pastinya lebih sehat. Oke teman-teman, demikianlah share dari saya bagaimana cara merawat tanaman basil ini. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang sudah memiliki basil, jadi bisa merawat basilnya dengan lebih baik. Dan kalau ada teman-teman yang mempunyai cara lain, bisa men-share-nya di kolom komen. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki basil dan ingin mempunyai basil, bisa mengunjungi Tokopedia kami, ada linknya di bawah. Di situ ada beberapa macam varian basil dan akan bertambah terus karena saya juga suka banget basil. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa membantu kami dengan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya sehingga bisa mendapatkan update-update dari kami bila kami membuat video baru seputar tanaman. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.